Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas terkait soal-soal tes P3K tahun 2023 untuk guru agama Islam. Nah, yang mana di sini kita akan kembali membahas tentang soal-soal situasi kerja sederhana. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman semuanya, kita mulai pada pembahasan soal yang pertama. Nah, Anda adalah seorang pegawai di Kementerian Agama dan sedang memberikan penyuluhan tentang moderasi dalam masyarakat kepada warga masyarakat. Seorang peserta pertemuan bertanya, apa manfaat utama moderasi dalam masyarakat? Nah, bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan ini? Yang A, Anda akan mengatakan bahwa moderasi tidak memiliki manfaat dalam masyarakat. Kemudian yang B, Anda akan memberikan jawaban singkat bahwa manfaat utama moderasi adalah menghindari perdebatan dan konflik. Yang C, Anda akan memberikan penjelasan mendalam tentang manfaat moderasi seperti menciptakan harmoni sosial, mengurangi ekstremisme, dan mempromosikan toleransi. Yang D, Anda akan mengabaikan pertanyaan peserta. Nah, jika di sini ada soal seperti ini, tentunya yang pertama adalah kita akan memberikan penjelasan dulu ya teman-teman. Penjelasan yang cukup mendalam tentang manfaat moderasi itu. Nah, yang mana di sini terkait dengan pembahasannya, moderasi dalam masyarakat itu membawa banyak manfaat, seperti yang pertama adalah menciptakan harmoni sosial, kemudian mengurangi ekstremisme, dan mempromosikan toleransi antara individu dan kelompok. Sebagai penyuluh agama, memberikan penjelasan mendalam tentang manfaat ini akan membantu peserta memahami pentingnya moderasi dalam masyarakat. Jadi jawabannya di sini sesuai dengan kunci jawaban adalah yang C. Silakan mungkin ada tambahan dari teman-teman ya. Boleh silakan ditambahkan di kolom komentar ya. Kita akan lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, selama pertemuan tentang moderasi dalam masyarakat, seorang peserta bertanya bagaimana moderasi dapat membantu mengatasi konflik antar individu. Bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan ini? Nah, yang A, Anda akan mengatakan kepada peserta bahwa moderasi tidak dapat membantu mengatasi konflik. Yang B, Anda akan memberikan jawaban singkat bahwa moderasi mengajarkan individu untuk menghindari konflik. Yang C, Anda akan menjelaskan bahwa moderasi membantu individu memahami perspektif orang lain, mengurangi konflik, dan meningkatkan kerjasama. Dan yang D, Anda akan mengabaikan pertanyaan peserta. Nah, seperti yang tadi, tentunya kita akan, jika ini di posisi kita ya, kita akan menjelaskan bahwa moderasi itu membantu individu untuk memahami perspektif orang lain. Tentunya juga akan mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama. Karena moderasi dalam masyarakat membantu individu untuk memahami perspektif orang lain, mengurangi konflik, dan meningkatkan kerjasama antar individu. Sebagai penyuluh agama, ya kita harus memberikan penjelasan yang relevan agar peserta memahami bagaimana moderasi dapat membantu mengatasi konflik. Jadi, sesuai dengan kunci jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, masih tentang seputar moderasi.
Seorang peserta bertanya kepada Anda tentang peran moderasi dalam menjaga harmoni antar umat beragama dalam masyarakat multireligi. Bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan ini? Nah, yang pertama, yang A, Anda akan mengatakan kepada peserta bahwa moderasi tidak memiliki peran dalam menjaga harmoni beragama. Yang B, Anda akan memberikan jawaban singkat bahwa moderasi hanya berlaku dalam agama Islam. Kemudian yang C, Anda akan menjelaskan bahwa moderasi membantu individu menghormati perbedaan agama, menghindari konflik keagamaan, dan mempromosikan toleransi antar umat beragama. Yang D, Anda akan menyuruh peserta mencari informasi dari sumber lain. Nah, kita bahas. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Yaitu Anda akan menjelaskannya. Kita akan menjelaskan bahwa moderasi membantu individu menghormati perbedaan agama, menghindari konflik keagamaan, dan mempromosikan toleransi antar umat beragama. Yang mana di sini sudah dibahas bahwa moderasi dalam masyarakat membantu individu untuk menghormati perbedaan agama, menghindari konflik keagamaan, dan mempromosikan toleransi antar umat beragama. Sebagai penyuluh agama, Anda harus memberikan penjelasan yang relevan tentang peran moderasi dalam menjaga harmoni antar umat beragama dalam masyarakat yang multireligi. Jadi jawabannya adalah yang C. Mungkin ada tambahan dari teman-teman ataupun koreksi dari teman-teman. Boleh silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Kita akan lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, seorang peserta bertanya kepada Anda, apakah moderasi berarti menghindari semua bentuk hiburan dan kesenangan dalam hidup? Bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan ini? Yang A, Anda akan mengatakan kepada peserta bahwa moderasi berarti menghindari semua bentuk hiburan dan kesenangan. Kemudian yang B, Anda akan mengatakan kepada peserta bahwa moderasi tidak ada hubungannya dengan hiburan dan kesenangan. Yang C, Anda akan menjelaskan bahwa moderasi berarti menikmati hiburan dan kesenangan dalam batasan yang wajar tanpa berlebihan. Kemudian yang D, Anda akan menyuruh peserta mencari jawaban di luar pertemuan. Nah, coba teman-teman jawab dulu. Dan jawabannya adalah yang C, yaitu Anda akan menjelaskan bahwa moderasi berarti menikmati hiburan dan kesenangan dalam batasan yang wajar tanpa berlebihan. Nah, yang mana di sini dibahas bahwa moderasi tidak berarti menghindari semua bentuk hiburan dan kesenangan dalam hidup, tetapi berarti menikmati hal-hal ini dalam batasan yang wajar dan seimbang. Sebagai penyuluh agama, Anda harus memberikan penjelasan yang benar tentang konsep moderasi kepada peserta. Nah, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Yaitu di sini sudah ada soal sebagai seorang pegawai di Kementerian Agama. Seorang warga datang kepada Anda untuk meminta bantuan menghitung zakat yang harus dia bayar. Dia memiliki tabungan sebesar 5 juta rupiah, emas seberat 50 gram, dan juga memiliki sebidang tanah yang dia sewakan dan mendapatkan penghasilan tiap tahun. Bagaimana Anda akan membantu warga ini untuk menghitung zakatnya? Yang A, Anda akan menghitung zakat hanya dari tabungan dan emas tanpa memperhitungkan penghasilan dari sewa tanah. Yang B, Anda akan menghitung zakat hanya dari penghasilan sewa tanah. Yang C, Anda akan menghitung zakat dari tabungan, emas, dan penghasilan sewa tanah karena semua harta tersebut wajib dizakati. Kemudian yang D, Anda akan mengatakan kepada warga tersebut bahwa dia tidak perlu membayar zakat. Dan jawabannya itu
untuk soal yang ini adalah yang C, yaitu kita akan menghitung zakat dari tabungan, emas, dan penghasilan sewa tanah karena semua harta tersebut wajib dizakati. Nah, dalam pembahasan, dalam Islam, zakat harus dibayar atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, dalam kasus ini, tabungan, emas, dan penghasilan sewa tanah semuanya harus dizakati. Sebagai pegawai di Kementerian Agama, Anda harus membantu warga ini untuk menghitung zakat dari semua harta yang dia miliki sesuai dengan aturan yang berlaku ya teman-teman. Nah, baik, kita akan lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, seorang warga datang kepada Anda dan bertanya bagaimana menghitung zakat atas harta simpanan banknya. Dia memiliki saldo tabungan di bank sebesar 10 juta rupiah. Bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan ini? Nah, yang A, Anda akan memberikan rumus rumit tentang penghitungan zakat dan mengatakan kepada warga tersebut untuk menghitung sendiri. Kemudian yang B, Anda akan mengatakan kepada warga tersebut bahwa harta simpanan bank tidak wajib dizakati. Kemudian yang C, Anda akan menjelaskan bahwa zakat atas harta simpanan bank sebesar 2,5% dari jumlah saldo tabungan. Kemudian yang D, Anda akan mengatakan kepada warga tersebut bahwa dia harus memberikan setengah dari saldo tabungannya kepada yang membutuhkan. Dan jawabannya dari soal ini adalah yang C tentunya, yaitu Anda akan menjelaskan bahwa zakat atas harta simpanan bank sebesar 2,5% dari jumlah saldo tabungan, yang mana dalam pembahasan zakat atas harta simpanan bank sebesar 2,5% dari jumlah saldo tabungan dan merupakan salah satu jenis zakat yang wajib hukumnya untuk dibayar. Nah, sebagai pegawai di Kementerian Agama, Anda harus memberikan penjelasan yang benar kepada warga tersebut tentang cara menghitung zakat dan harta simpanan bank. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh silakan ditambahkan di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, seorang laki-laki datang kepada Anda dan mengatakan bahwa dia ingin menikahi dua wanita. Pada saat yang sama, bagaimana Anda akan menjawab permintaan ini berdasarkan hukum pernikahan dalam agama Islam? Yang A, Anda akan mengatakan kepada individu tersebut bahwa menikahi dua wanita pada saat yang sama adalah sah dalam Islam. Yang B, Anda akan menjelaskan bahwa menikahi dua wanita pada saat yang sama adalah dilarang dalam Islam kecuali dalam kondisi tertentu seperti poligami dengan syarat-syarat yang ketat. Yang C, Anda akan mengarahkan individu tersebut untuk mencari informasi dari sumber lain. Yang D, Anda akan memberikan persetujuan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Dan jawaban untuk soal nomor yang ini adalah yang B teman-teman, yaitu Anda akan menjelaskan bahwa menikahi dua wanita pada saat yang sama adalah dilarang dalam Islam, kecuali dalam kondisi tertentu seperti poligami dengan syarat-syarat yang sah. Nah, dalam pembahasan ini, menikahi dua wanita pada saat yang sama atau poligami adalah diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat yang ketat. Sebagai pegawai di Kementerian Agama, Anda harus memberikan penjelasan yang benar tentang hukum pernikahan dalam Islam, termasuk aturan-aturan terkait poligami. Nah, kalau ini misalkan di sini untuk jawaban yang B ini sebenarnya ini tidak diperbolehkan memang, tetapi diperbolehkan
kalau kondisinya itu seperti poligami dengan syarat-syarat yang ketat. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Baik, kita akan lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, Anda bekerja sebagai guru agama Islam di sekolah menengah dan seorang siswa bertanya, apa yang dimaksud dengan benda najis dalam Islam? Bagaimana Anda akan menjelaskan konsep ini kepada siswa tersebut? Yang A, Anda akan mengabaikan pertanyaan siswa dan melanjutkan pelajaran. Yang B, Anda akan memberikan jawaban singkat bahwa benda najis adalah suatu yang kotor. Yang C, Anda akan memberikan penjelasan mendalam bahwa benda najis adalah sesuatu yang telah terkontaminasi oleh najis dan harus dihindari. Yang D, Anda akan memberikan contoh-contoh situasi yang tidak terkait dengan benda najis. Dan jawabannya itu adalah yang C, yaitu Anda akan memberikan penjelasan mendalam bahwa benda najis adalah sesuatu yang telah terkontaminasi oleh najis dan harus dihindari. Dalam pembahasan ini, benda najis dalam Islam adalah sesuatu yang telah terkontaminasi oleh najis seperti darah, urin, tinja, dan lain sebagainya. Siswa perlu memahami dengan jelas bahwa benda najis harus dihindari dalam praktik keagamaan. Sebagai guru, memberikan penjelasan yang mendalam akan membantu siswa memahami konsep ini lebih baik ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh silakan ditambahkan ya di kolom komentar. Kita akan lanjut pada soal berikutnya. Nah, di sini seorang siswa bertanya kepada Anda tentang bagaimana cara membersihkan benda yang terkontaminasi oleh najis dalam Islam. Bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan siswa ini? Yang A, Anda akan mengatakan kepada siswa bahwa tidak perlu membersihkan benda yang terkontaminasi oleh najis dalam Islam. Yang B, Anda akan memberikan jawaban singkat bahwa benda yang terkontaminasi oleh najis harus dicuci dan dibersihkan sebanyak 3 kali. Yang C, Anda akan memberikan penjelasan mendalam tentang cara membersihkan benda yang terkontaminasi oleh najis, termasuk penggunaan air bersih. Yang D, Anda akan menyarankan siswa untuk mencari jawaban di luar kelas. Mungkin teman-teman mau menjawab dulu, silakan dijawab. Dan jawabannya adalah yang C, yaitu Anda akan memberikan penjelasan mendalam tentang cara membersihkan benda yang terkontaminasi oleh najis, termasuk penggunaan air bersih. Nah, dalam pembahasan ini, membersihkan benda yang terkontaminasi oleh najis dalam Islam adalah suatu kewajiban. Memberikan penjelasan mendalam tentang cara melakukan pembersihan, termasuk penggunaan air bersih, akan membantu siswa memahami tata cara yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Kita lanjutkan. Nah, seorang wanita datang kepada Anda dan bertanya tentang prosedur perceraian dalam Islam. Bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan ini? Nah, yang A, Anda akan mengatakan kepada wanita tersebut bahwa dalam Islam perceraian tidak diizinkan. Yang B, Anda akan memberikan penjelasan singkat tentang prosedur perceraian dalam Islam, seperti peran hakim dan wali dalam proses tersebut. Yang C, Anda akan mengarahkan wanita tersebut untuk mencari informasi dari sumber lain. Yang D, Anda akan meminta wanita tersebut untuk membayar biaya konsultasi. Nah, jawaban dari soal ini adalah yang B, yaitu Anda akan memberikan penjelasan singkat tentang prosedur perceraian dalam Islam, seperti peran hakim dan wali dalam proses tersebut. Nah, dalam pembahasannya, di dalam Islam perceraian adalah hal yang diperbolehkan dengan prosedur-prosedur tertentu. Sebagai pegawai di Kementerian Agama, Anda harus memberikan penjelasan yang benar
tentang prosedur perceraian dalam Islam kepada wanita tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jika ada tambahan, silakan ditambahkan di kolom komentar. Nah, sekian dulu teman-teman untuk pembahasan soal pada video kali ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, silakan ditambahkan di kolom komentar ya. Kita sambung kembali di video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Mungkin hanya itu saja teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. I'm not